komunikasi kita pada siang hari ini. Pada sesi berikutnya, kita akan dari narasumber Profesor Dr. Agung Indro Nugroho, PhD, APTG. Beliau adalah saat ini menjabat Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. PhD beliau sampai pada tahun 2009 di School of Medicine Ehime University of Japan. Beliau akan membawakan materi dengan judul Masa Depan Jamu Indonesia. Untuk waktu dan layar monitor kami. Ya, Prof. Ya, Prof. Ya, baik. Monggo, Prof. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, ada Pak Raymond, sahabat rekan saya ini kan, kemudian juga Prof. Sitik yang kami hormati, dan Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan materi masa depan jamu Indonesia karena waktunya terbatas ya, sehingga saya tidak perlu menyampaikan overview secara lebih detail. Nah, saya ingin menyampaikan dulu ya, apa yang saya sampaikan ini sebenarnya beberapa sudah disampaikan oleh Pak Raymond, karena ketika kita berbicara masalah jamu, obat tradisional itu sebenarnya ya itu-itu saja. Permasalahannya itu sebenarnya juga seputar ya tersebut gitu ya. Tetapi yang sulit itu adalah bagaimana kemudian mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan obat tradisional itu sebenarnya. Nah, ada beberapa permasalahan Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan pengembangan obat gitu ya. Satu yaitu adalah perguruan tinggi farmasi. Ini sebenarnya bukan masalah ya, tapi kita kaitkan ya, bahwa sebesar 95% bahan baku obat itu masih impor ya. Tadi juga disampaikan oleh Pak Raymond ya. Ini tantangan Bapak Ibu karena perlu kami sampaikan ya, saya di APTFI kebetulan juga wakil ketua ya. Ini sampai sejauh ini jumlah perguruan tinggi farmasi itu 290. Yang menjadi pertanyaan, jumlah perguruan tinggi farmasi yang sudah sampai 290 ini bisa enggak? Pertanyaannya kan itu ya Bapak Ibu sekalian, menurunkan impor 95% tadi. Ya, ini saya kira tantangan bagi kita semuanya, meskipun sebenarnya istilahnya permasalahan ini tidak hanya ditujukan pada perguruan tinggi saja Bapak Ibu, tetapi juga stakeholder yang lain. Kemudian juga belum ada obat komersial hasil sintesis dan produk OHT hanya 62 ya, sama tadi Pak Raymond menyampaikan 61 dan fitofarmaka 24. Kemudian juga belum optimalnya sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, industri dalam mengembangkan obat tradisional ya Bapak Ibu sekalian. Sering kita masih sendiri-sendiri, nah ini saya kira perlu bersama-sama melakukan sinergi, duduk bersama untuk mengembangkan obat tradisional. Kemudian juga diperparah dengan adanya pencampuran obat bahan alam ya atau obat tradisional dengan bahan kimia obat. Ini terus terang kemudian berdampak pada image jamu ya Bapak Ibu sekalian, kemudian mengakibatkan grassroots itu ada keengganan untuk mengkonsumsi obat tradisional. Karena apa? Ini betul-betul kemudian membawa image yang negatif kepada jamu atau obat tradisional. Kemudian yang ketujuh, saya kira Bapak Ibu sekalian perlu perubahan strategi dan inovasi ya dalam regulasi dan pengembangan obat alam di Indonesia ini. Kita perlu inovasi bagaimana untuk mengembangkan obat alam supaya apa? Ini kemudian diterima secara lebih luas oleh masyarakat Indonesia, sehingga isu di bidang obat tradisional itu adalah kemandirian bahan baku obat nasional Bapak Ibu. Nah, saya ingin cerita ya Bapak Ibu sekalian, ini saya kutip di sebuah koran ya online ya. Ternyata Indonesia penyedia bahan baku herbal terbesar kedua di dunia ya Bapak Ibu sekalian. Benar tidak mohon nanti dikoreksi ya. Namun demikian ya Bapak Ibu sekalian, obat tradisional Indonesia masih sulit tembus ekspor. Nah ini saya kira juga menjadi tantangan kita ya. Jadi kita mengekspor raw material, tetapi produk akhirnya itu kita kesulitan ya. Masih sulit di dalam ekspor obat tradisional. Ini saya kira juga menjadi PR kita bersama ya, semua stakeholder internal untuk memikirkan itu. Nah, Bapak Ibu tadi juga sudah saya kira disampaikan oleh Pak Raymond ya. Jadi obat bahan alam ini kan dibagi oleh beberapa
kategori ya, jamu, obat tradisional, kemudian obat herbal terstandarisasi, fitofarmaka, kemudian obat herbal terstandarisasi dan fitofarmaka ini masuk di dalam kategori OMAI. Nah, Bapak Ibu, saya akan fokus ke jamu dan obat tradisional. Kalau tadi Pak Raymond menitik beratkan kepada OMAI, obat herbal terstandarisasi dan fitofarmaka, ini kemudian dikembangkan oke ya. Tetapi jamu dan obat tradisional saya kira ini juga punya potensi yang menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, karena apa Bapak Ibu? Jamu ini kan bisa berfungsi sebagai macam-macam gitu ya. Jamu sebagai obat sendiri, jamu sebagai health promoter, kemudian jamu sebagai suplemen, jamu sebagai freshener, dan jamu sebagai kosmetik. Jadi sebenarnya jamu itu tidak hanya diposisikan sebagai obat. Kalau diposisikan sebagai obat, saya setuju. Ini perlu dikembangkan menjadi obat herbal terstandar, fitofarmaka. Tetapi sebenarnya potensi jamu yang lain itu adalah sangat besar sekali, Bapak Ibu. Ya, itu tadi yang saya sebutkan tadi, sehingga ini sebenarnya kedepannya masa depan jamu itu adalah ada di poin-poin tersebut. Ya, bagaimana mengembangkan secara inovatif sebagai health promoter, kemudian suplemen, kemudian freshener dan kosmetik. Nah ini. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apa harus ke arah fitofarmaka? Tadi Pak Raymond kan lebih mengarahkan ke fitofarmaka, tetapi ini sebuah pertanyaan yang barangkali ini tidak populer. Apa harus diarahkan ke fitofarmaka? Nah, saya istilahnya membaca WHO ya, tradisional WHO Traditional Medicine Strategy ya tahun 2014 sampai 2013. Ini jelas sih Bapak Ibu, di situ dikatakan bahwa harnessing the contribution of traditional medicine to health, wellness, and people-centered healthcare. Kemudian yang kedua, promoting the safe and effective by regulating, researching, and integrating the traditional medicine product practitioners and practice into health system. Jadi kalau mengacu ke sini ya memang harus diarahkan ke fitofarmaka Bapak Ibu sekalian, sehingga memang inline dengan kebijakan BPOM yang istilahnya mensupport Bapak Ibu sekalian stakeholder internal untuk terus mengembangkan fitofarmaka. Tetapi yang terjadi kita lihat Bapak Ibu sekalian, pengembangan obat tradisional kita itu kan seperti piramida gitu ya Bapak Ibu sekalian, dari mulai bahan alam yang banyak sekali, kemudian jamu gendong, kemudian mengecil, jamu ya yang terregistrasi ya, kemudian obat herbal terstandarisasi hanya 61 atau 62 tadi, fitofarmaka hanya 24 ya. Ini saya kira di luar ekspektasi kita, sehingga kedepannya ini mengacu kepada traditional medicine strategi ya harus kita kembangkan terus. Namun demikian yang menjadi catatan Bapak Ibu, ini adalah untuk menjadi fitofarmaka ini kan harus scientific gitu ya. Untuk menuju ke scientific ini yaitu tadi membutuhkan dana yang tidak murah Bapak Ibu sekalian, kemudian juga memerlukan waktu yang tidak singkat ya, lama. Sehingga ini yang menjadi catatan mengapa kemudian perguruan tinggi, kemudian juga perusahaan obat tradisional itu dalam tanda kutip ada hambatan untuk mengembangkan fitofarmaka karena itu tadi. Nah ini yang saya kira menjadi catatan bagi kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kalau fitofarmaka ini pasti akan berhadapan dengan obat sintesis head to head. Meskipun tadi juga kita mengupayakan bahwa fitofarmaka atau obat tradisional itu dimasukkan ke formularium nasional, tetapi di beberapa case itu akan berhadapan dengan obat sintesis Bapak Ibu. Nah kemudian fakta yang ketiga adalah proses terapi penyakit itu tidak sederhana Bapak Ibu. Jadi misalkan demikian, di dalam farmakoterapi penyakit hipertensi ya Bapak Ibu sekalian ya, penyakit hipertensi itu adalah complicated ya. Ini berkaitan juga dengan obat-obat yang digunakan pun juga mempunyai banyak pilihan Bapak Ibu sekalian. Beta blocker, alpha blocker, AC inhibitor gitu ya. Kemudian ARB, kemudian kemudian yang lain-lain, metildopa dan sebagainya. Oleh karena itu ya, kalau kita mengembangkan obat tradisional ke arah ya ini fitofarmaka ada bagusnya. Karena apa? Harus dipastikan di sini mekanismenya itu seperti apa, targetnya itu seperti apa. Tanpa seperti itu maka akan sulit menjadi
apa istilahnya pendamping bagi obat-obat sintesis, karena obat sintesis di sini dia jelas sekali mekanismenya, kemudian targetnya dan sebagainya. Kemudian proses lama dan mahal tadi ini berkaitan dengan yang pertama. Kemudian harga jual juga mahal, ini menjadi apa salah satu perhatian juga ya, kalau kita kembangkan menjadi fitofarmaka itu biasanya lebih mahal, bahkan dibandingkan dengan obat sintesis, Bapak Ibu sekalian. Kemudian the fact of survival, ya. Faktanya Bapak Ibu sekalian dari 24 fitofarmaka ini kan beberapa nyun sewu ya, apa istilahnya terjadi hambatan di dalam marketing, kemudian survivalnya itu juga tidak begitu bagus. Nah, ini menjadi concern kita bersama, sehingga selain kita mengembangkan fitofarmaka lebih jauh, Bapak Ibu, kemudian memperbanyak jumlah fitofarmaka, saya kira juga pangsa yang menarik adalah bagaimana kita mengembangkan jamu tersendiri. Jadi jamu juga dikembangkan, fitofarmaka dan obat herbal terstandarisasi ini juga dikembangkan. Jadi tiga-tiganya saya kira ini menjadi hal yang menarik untuk terus kita kembangkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita concern ke arah jamu ya ini tadi, jadi hal yang menarik itu bagaimana kita kembangkan terus jamu sebagai health promoter, kemudian jamu sebagai suplemen, jamu sebagai freshener, jamu sebagai kosmetik. Nah, ini saya kira kedepannya itu menjadi sebuah tantangan bagi kita. Karena kalau kita lihat ya Bapak Ibu sekalian, market size produk kesehatan ini masih sangat menjanjikan Bapak Ibu sekalian ya. Baik obat tradisional, kosmetik ya, kosmetik ini 67 triliun, atau kalau di sini kan sekitar 35% ya. Misalkan kita mengembangkan kosmetik herbal, ini adalah suatu hal yang menarik. Kemudian suplemen makanan juga 20%, ini suplemen makanan 11%, ya masih 11%, sehingga nanti kalau kita mengembangkan jamu sebagai suplemen, ini adalah juga suatu yang menjanjikan nanti ke depannya. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sebutkan kita harus inovatif ya di dalam pengembangan obat tradisional. Nah, banyak langkah inovatif yang bisa kita tempuh yang melibatkan stakeholder, apakah itu perguruan tinggi, kemudian industri, kemudian yang lain-lain stakeholder yang lain. Ya, ini langkah inovatif yang sudah atau sedang atau akan dilakukan, antara lain adalah inovasi pengembangan obat tradisional dan pengobatan tradisional. Bisa melalui inovasi formulasinya itu seperti apa, teknologinya seperti apa, sediaannya, bahkan penyajian. Ya, beberapa inovatif di dalam pengembangan obat tradisional itu sudah dilakukan ya. Adanya kafe jamu ya di beberapa kota, di Jakarta juga sudah banyak. Saya kira ini hal yang perlu kita dukung dan perlu kita kembangkan terus. Sehingga bagaimana kemudian selama ini kan kita taunya kafe itu kopi gitu ya. Nah, bagaimana kemudian jamu itu juga menjadi salah satu hal yang kita tawarkan kepada generasi milenial ini. Ya, kalau sekarang Bapak Ibu sekalian ya, generasi milenial itu lebih condong kepada misalkan ya milk tea atau ya minuman-minuman yang berkaitan dengan itu. Nah, ini mestinya bisa kita geser dengan jamu kan gitu ya. Ya, melalui misalkan kafe atau apa yang ini bisa menjadi salah satu option kepada generasi milenial kita. Kemudian yang kedua adalah percepatan atau inovasi registrasi dan birokrasi pada pendaftaran obat tradisional dan layanan lain. Saya kira ini sudah dilakukan oleh Badan POM, Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa tahun kemarin. Kita perlu mengapresiasikan itu melalui registrasi ASOT ya Bapak Ibu, kemudian juga pelayanan publik dengan online single submission. Saya kira ini perlu kita apresiasi ke depannya. Kemudian yang ketiga, sepakat ya, selain jamu kita kembangkan tadi melalui beberapa inovasi Bapak Ibu, kita juga mempunyai komitmen mempercepat fitofarmaka sehingga jumlah 24 tadi ini bisa terus kita perbanyak lagi. Sehingga harapannya nanti ke depan ya, selain diperbanyak juga bisa masuk di formularium nasional, terlibat langsung di dalam di dalam prasepan, kemudian juga digunakan dokter di dalam pengobatan. Kemudian yang keempat, pengembangan riset dan hilirisasi obat tradisional atau bahan alam yang terintegrasi Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya lebih ke perguruan tinggi farmasi. Nah, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak sedikit ya Bapak Ibu sekalian, filosofi di dalam riset pengembangan obat tradisional itu banyak yang masih terhenti pada publikasi ilmiah Bapak Ibu sekalian. Harus kita akui Bapak Ibu sekalian gitu ya Bapak Ibu. Banyak yang
riset di bidang obat tradisional itu terhenti pada publikasi ilmiah saja. Padahal sebenarnya ada step berikutnya, yaitu apa? Hilirisasi produk. Nah, untuk menuju ke hilirisasi produk, ini juga ada kendala Bapak Ibu sekalian. Jadi kita juga tidak bisa sendirian, perguruan tinggi tidak bisa sendirian. Perlu sinergi dengan industri, kemudian juga pemerintah yang dikenal sebagai triple helix atau pentahelix kalau itu juga melibatkan community dan market ya. Nah, oleh karena ini kalau untuk perguruan tinggi kita perlu roadmap. Jadi roadmap ini pengembangan riset di bidang obat tradisional itu tidak hanya terhenti pada publikasi saya kira, tetapi adalah ke arah hilirisasi. Ini adalah inovasi nomor 4. Nah, berkaitan dengan itu juga penguatan konsep pentahelix ya, yang melibatkan pemerintah, kemudian masyarakat dan atau komunitas, kemudian akademisi, pengusaha dan media. Kemudian yang terakhir ya ini adalah pencegahan hal-hal yang mengurangi pamor obat tradisional. Ini masalah yang saya kira juga cukup serius ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita betul-betul concern ya untuk mencegah hal-hal yang bisa mengurangi pamor obat tradisional karena dampaknya itu luar biasa sekarang. Kalau dulu ya minum jamu gendong kemudian minum jamu tradisional itu hampir gitu ya setiap hari ya masyarakat itu mengkonsumsi. Dengan adanya isu pencampuran obat bahan alam atau tradisional dengan BKO ya, bahan kimia obat itu ya kemudian mengurangi pamor obat tradisional yang kemudian mengakibatkan keengganan masyarakat untuk mengkonsumsi. Nah ini saya kira nanti perlu sebuah program yang strategik untuk mengantisipasi itu. Nah ini beberapa inovatif pengembangan tradisional melalui transformasi dalam penjualan jamu. Kalau dulu kan masih digendong gitu ya, mbok-mbok ya, kemudian menggendong, kemudian di beberapa kesempatan ini kemudian dikemas di dalam kedai, resto, kafe jamu ya, Bapak Ibu sekalian. Saya juga melihat di beberapa koran online itu ya sudah semarak di beberapa kota ya. Ini saya kira perlu kita dorong ke depannya. Kemudian bagi perguruan tinggi, nah ini bagaimana mengembangkan ekosistem riset hilirisasi produk yang terintegrasi. Seperti yang saya haturkan tadi bahwa roadmap riset di bidang pengembangan obat tradisional itu tidak hanya terhenti pada publikasi saja. Kita harus step forward ya Bapak Ibu sekalian, yaitu apa? Menghilirkan riset-riset di bidang obat tradisional kita untuk menjadi sebuah obat tradisional. Oleh karena ini perlu akselerator Bapak Ibu sekalian, yaitu apa? Bisa mengembangkan pusat inovasi akademik, pengembangan pusat studi atau pusat kajian, kemudian juga mengoptimalkan laboratorium riset terpadu. Nah ini yang penting Bapak Ibu sekalian, mengembangkan mini factory lab, karena dengan adanya mini factory lab Bapak Ibu di perguruan tinggi ini bisa kemudian menghasilkan prototipe, kemudian menghasilkan produk-produk dalam skala laboratorium. Kalau berbicara di LBS lengkap ya Pak Raymond ya, tetapi kalau di perguruan tinggi, nah ini kita memang istilahnya itu tadi kita masih perlu untuk meng-create beberapa unit lagi untuk bisa menghasilkan sebuah produk. Jadi perlu mini factory laboratorium, kemudian ini bisa bekerja sama dengan industri atau stakeholder yang lain untuk menghilirkan, memproduksi produk-produk hasil dari riset di perguruan tinggi. Kemudian juga penunjang hilirisasi produk ini saya kira juga diperlukan ya, misalkan dengan adanya Direktorat Pengembangan Usaha dan Inkubasi, Teaching Industry dan sebagainya. Nah ini adalah ekosistem dalam konsep hilirisasi produk yang terintegrasi. Ini juga waktunya Prof. Agung waktunya masih 2 menit Prof. Baik, ini sudah selesai Pak Indra. Ini juga inovasi yang lain. Kami apresiasi ini Pak Indra ya. Ini ada ramuan usada barak ya, berbahan dasar arak, ekstrak ramuan. Ini saya kira juga perlu kita dukung bersama-sama Bapak Ibu sekalian yang luar biasa dari Pak Gelgel Wirasuta Universitas Udayana. Nah, inovasi-inovasi seperti ini Bapak Ibu sekalian yang nanti ke depan ini perlu kita apresiasi ya. Nah, kemudian ini juga ya pencegahan hal-hal yang mengurangi pamor obat tradisional. Saya kira tadi juga sudah saya sampaikan di awal, sehingga sebagai kesimpulan Bapak Ibu di dalam presentasi saya ini, bagaimana masa depan jamu di Indonesia kan gitu ya. Ini pertanyaan yang sebenarnya bisa kita jawab dengan sebuah komitmen Bapak Ibu ya. Kalau komitmen kita, semangat kita ya
bersama-sama kita yakin, saya kira masa depan jamu di Indonesia itu akan cerah ya. Nah, makanya kesimpulan saya yang pertama ini adalah masa depan jamu di Indonesia itu menjanjikan asal dengan komitmen dan semangat yang tinggi tadi. Kemudian yang kedua, perlu memperhatikan langkah-langkah inovatif di dalam pengembangan obat tradisional. Sebagai contoh, misalkan inovasi di dalam pengembangan obat tradisional dan pengobatan tradisional. Saya kira tadi di beberapa kesempatan sudah dihasilkan gitu ya, dengan adanya misalkan kafe jamu, kemudian yang dilakukan oleh Udayana melalui aromaterapi, kemudian yang dilakukan oleh DLBS mengembangkan ya fitofarmaka kan gitu ya. Kemudian yang kedua, peningkatan eksistensi obat bahan alam pada sistem pelayanan kesehatan, sama dengan yang disampaikan oleh Pak Raymond tadi, yang bagaimana eksistensi obat tradisional itu bisa dimasukkan di dalam formulari nasional. Ini pendekatan ke pemerintah, saya kira Bapak Ibu sekalian. Kita kita usahakan harus ya gitu ya, bahwa obat tradisional itu hadir dalam formularium nasional melalui fitofarmaka. Kemudian yang ketiga, pengembangan riset dan hilirisasi obat tradisional atau bahan alam yang terintegrasi. Tanpa terintegrasi, tanpa keselarasan dengan stakeholder yang lain akan sulit. Kemudian penguatan konsep pentahlik, dan yang terakhir pencegahan hal-hal yang mengurangi pamor obat tradisionalnya. Saya kira kesimpulan yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi masa depan jamu Indonesia pada umumnya, dan bagi kita semoga bermanfaat untuk memperkuat ya, menambah semangat kita di dalam meningkatkan, mengembangkan jamu atau obat tradisional ke depannya. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu, waktu kami kembalikan kepada Pak Indra selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Agung.